Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di akhir pekan pada hari Sabtu 13 November 2021. Sebab karena rencana dan penyertaan Tuhan, kita boleh dihimpun disertai Tuhan hingga di hari ini. Oleh sebab itu, dalam rangka upakan syukur, kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk merenungkan, membaca firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelumnya, saudaraku, mari kita satu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan lewat waktu ke waktu, menit ke menit, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, bahkan di hari ini. Kami dihimpun Tuhan, boleh berada di hari ini tuh semua karena kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa hebat memberikan kami kesempatan boleh melakukan aktivitas, melanjutkan kegiatan kami di hari ini. Terima kasih Bapa, ketika istirahat malam tadi kami boleh disertai dan penyertaan Tuhan boleh kami rasakan lewat nafas kehidupan yang boleh kami hirup di pagi hari ini. Dalam rangka ungkapan syukur itu Tuhan, kami ingin datang ke hadirat Tuhan. Kami mau datang mendengarkan firman Tuhan. Kami adalah orang-orang yang terbatas. Kami butuh firman Tuhan untuk boleh menyegarkan kami setiap hari dan mengingatkan kami untuk hidup di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini berfirmanlah karena kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-29. Roma pasal 15 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-29, demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk menghantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memanglah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dihimpun Tuhan di akhir pekan di Sabtu hari ini. Mengawali perenungan kita di pagi hari ini ada satu pertanyaan. Bagaimana perasaannya ketika rumah atau tempat kediaman kita dikunjungi oleh tamu? Tamu ini bisa saudara, bisa teman, kerabat, dan lain sebagainya. Kemudian tamu ini membawa berkat, bisa berupa makanan, minuman, kabar baik tentang dirinya. Kalau boleh saya wakili, perasaannya pasti bahagia, saudaraku. Bersyukur ada berkat Tuhan yang datang lewat orang-orang lain. Saya yakin pasti respon kita menyambutnya dengan sukacita dan tersenyum. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kita bisa bertemu dengan saudara kita, rekan sekerja kita, rekan sepelayanan kita. Dan kita bersyukur karena orang lain masih memperhatikan kita, masih peduli dengan keadaan kita. Ini berkat Bapak Ibu Saudaraku. Berkat itu harus kita respon dengan baik. Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya dalam kehidupan ini, akan ada selalu berkat Tuhan yang selalu hadir. Lewat siapapun, lewat apapun yang terjadi. Saya mengingat bahwa
Ketika berbicara tentang berkat, saya langsung teringat kepada almarhum Pendeta Salmon. Ia selalu mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan, baik itu keadaan sehat atau kabar buruk, itu adalah berkat. Ini ungkapan iman yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika sisi manusia mengatakan mengapa hal yang buruk itu dikatakan berkat, tapi dalam iman Kristen kita mengatakan bahwa hal yang buruk pun terjadi dalam sisi pandangan manusia, tetapi itu baik di mata Tuhan, dan itu adalah berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah juga dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Paulus memiliki niat datang menemui orang-orang Kristen di Roma. Dikatakan dalam judul perikop kita pada Alkitab, yaitu Paulus memiliki harapan untuk datang ke Roma. Roma pada saat itu berada dalam puncak kejayaan dan kegemilangannya. Tapi Paulus datang ke Roma bukan untuk bertemu dengan orang-orang petinggi Roma seperti kaisar, para filsuf, kaum cendekiawan, tapi justru tujuan Paulus adalah mengunjungi jemaat Tuhan yang dibenci dunia, jemaat Tuhan yang ditolak oleh sekitarnya, jemaat Tuhan yang direndahkan oleh sesamanya. Mengapa Paulus mau mengunjungi mereka, saudaraku? Sebab ini adalah kesukaan Paulus. Ini yang menjadi kegirangan Paulus dan semangat misinya mewartakan pemberitaan Injil dan kasih Tuhan kepada orang-orang yang dibenci, ditolak, direndahkan oleh orang lain. Orang-orang yang dianggap seperti ini justru dalam iman harapnya kepada Kristus, yang memiliki harapan bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupannya meskipun mereka ditolak, meskipun mereka dihina, direndahkan. Namun sayangnya saudaraku, dikatakan Paulus mengatakan kesedihannya karena tidak dapat mengunjungi mereka sebab ada pekerjaan misinya di tempat lain. Paulus memberikan informasi kepada jemaat di Roma bahwa ia dan rekan-rekan sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Kita bisa baca di ayat yang 25. Jadi orang-orang non-Yunani mau memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem pada ayat yang ke-26. Nah, lewat bantuan inilah Paulus hendak memotivasi jemaat Roma untuk turut serta meringankan kesulitan saudara-saudara seiman mereka di Yerusalem. Kita bisa lihat, meski berbeda bangsa, orang non-Yahudi tetap menyatakan kasihnya, kepeduliannya kepada saudara-saudara mereka yang Yahudi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat Paulus dan juga berkat yang orang lain berikan kepada kita, kita berefleksi hari ini. Sudahkah kita membawa berkat Kristus itu dalam kehidupan kita? Hari ini kita diingatkan untuk menjadi pembawa berkat Kristus kepada sesama kita. Terkadang ini mungkin juga saya, Bapak Ibu Saudaraku, kita berefleksi bukan dalam rangka menyalahkan, tetapi kita mengoreksi. Banyak orang yang mau menadahkan tangan untuk mengharapkan berkat, namun begitu berkat Tuhan terima, ada yang enggan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Jadi kata kasarnya kita hanya mau menadahkan, tapi tidak mau memberi itu. Tapi saya percaya dalam hidup iman kita sebagai jemaat Tuhan di GPIB, kita percaya bahwa kita tetap mau memiliki hati untuk memberi. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memperhatikan kehidupan sesama kita. Bagaimana khususnya kita yang diberikan berkat materi lebih dari Tuhan. Memang ada kalanya kita berpikir, kan ini hasil kerja keras saya dan usaha saya selama ini. Tapi hari ini kita mau diajak untuk melihat dari kacamata iman. Segala sesuatu yang kita lakukan kalau kita masih sehat dan masih diberi kesempatan Tuhan berkarya, itu karena berkat Tuhan. Itulah sebabnya apa yang sudah Tuhan berikan, kita berikan itu dengan ungkapan syukur lewat kesaksian dan pemberian kita. Mungkin juga ada yang bertanya, saya saja sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan beras untuk makan setiap hari. Bagaimana saya harus memberi? Saudaraku, dalam kacamata iman kita menjawab, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Bersyukur dengan hari-hari sulit yang dialami. Karena mengapa kita harus bersyukur? Sebab kita tidak turut dunia, saudaraku. Mungkin kalau kita turut dunia, kita bisa lari orang pintar, kita mencuri, kita mengambil hak milik sesama, tapi Tuhan tidak inginkan hal itu. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang berlebih diharapkan untuk memberikan kelebihannya kepada orang-orang yang berkekurangan supaya ada keseimbangan dan keselarasan dalam hidup. Kita bersyukur
bahwa di pagi hari ini ada ungkapan syukur Tuhan yang masih memberikan kita kesempatan untuk boleh kita beraktivitas di pagi hari ini. Semua sudah Tuhan atur baik adanya. Terkhusus bagi kita yang diberikan berkat lebih. Kita diingatkan sudah 2 minggu lewat warta jemaat untuk menyumbangkan aksi meja putih lewat komisi diakonia. Mari Bapak Ibu Saudaraku, seberapapun yang kita punya, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam rangka memperingati hari Natal. Kita mau memberikan dengan tulus dan sukarela. Saya percaya meskipun itu tidak seberapa harganya, ketika kita memberikan dengan tulus, itu berharga di mata Tuhan dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita, menyelamatkan saudara-saudara kita. Percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia, apalagi sifatnya memberi dalam pelayanan. Baik kecukupan maupun berkekurangan, tetaplah ingat bahwa semua itu berkat. Saya teringat akan pesan almarhum Pendeta Salmon tadi yang di awal. Apakah sikap kita hanya kita salurkan kepada kita sesama manusia? Tidak, saudaraku. Mari kita juga membawa berkat dan damai bagi hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Kita berterima kasih kepada mereka karena kehidupan kita juga ditopang oleh kehadiran mereka. Kalau tidak ada mereka, kita mau makan ikan, kita mau makan lauk dari mana? Karena Tuhan sudah menyediakan lewat mereka, kita juga membawa damai dan berkat bagi mereka dengan tidak mengeksploitasi, merusak, mengambil secara paksa sehingga habis dan punah. Ini yang mau diajarkan Tuhan lewat pemberitaan firman hari ini. Kalau mereka hangus, kita dapat oksigen dari mana? Kita dapat bernafas dari mana? Kita bisa bayangkan bagaimana mahalnya harga tabung oksigen. Tapi kita diberikan secara cuma-cuma lewat tumbuhan. Kita mengingat bahwa mereka juga adalah bagian kehidupan kita yang harus kita perhatikan keadaannya. Mari bersama kita membawa berkat Kristus dalam aspek kehidupan kita, dalam kehidupan kita di keluarga, dalam kehidupan kita di masyarakat, pelayanan kita di gereja, kepada sesama dan juga kepada ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati kita menjadi pembawa berkat dan damai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami di akhir pekan ini. Kami bersyukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk boleh menjadi pembawa berkat, pembawa damai bagi sekitar kami. Sehingga kami yang berikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia ketika kami mau melayani dengan tulus. Ketika ada dalam kekurangan, Tuhan yang menilik dan melihat kehidupan kami. Seperti janda yang memberikan apa yang ada dalam kekurangannya, tapi Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Begitu juga dalam kehidupan kami, yakinkan bahwa kami tidak akan berkekurangan di dalam Tuhan, sebab Tuhan yang menyertai, melindungi kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, di pagi hari ini kami siap melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kami boleh memancarkan kasih Tuhan lewat kehidupan beriman kami di dalam Kristus. Dan kami tetap mau menyandarkan iman dan harapan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami siap melanjutkan aktivitas kami di dalam Tuhan. Ini doa dan syukur kami, pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.